Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Azufaira Febrihani, Anissa Saraswati, Fadila Rosia Siami, Nova Rizky Rismawan. Kami di sini ingin membacakan materi tentang pasal 4 ayat 2. Materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Saraswati. Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final, pasal 4 ayat 2 UU PPH. Pengertian PPH pasal 4 ayat 2 PPH final, yaitu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak atau pada saat perhitungan PPH dalam SPT tahunan. Next. Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final, pasal 4 ayat 2 UU PPH, yaitu yang pertama, penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri. Diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan jasa giro. Yang kedua, transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Yang ketiga, ada bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, persewaan tanah atau bangunan. Yang keenam, jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Yang ketujuh, wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedelapan, bangunan simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Yang kesembilan, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Next. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang pertama ada pengertian deposito, yaitu deposito dengan nama dan saham bentuk apapun termasuk deposito berjangka sertifikat deposito, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. Lalu ada tabungan, yaitu simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Lalu yang kedua ada wajib pajak dan objek pajak, yaitu wajib pajak untuk PPH ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada objek pajak untuk PPH ini yaitu penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Next. Tarif dan dasar pengenaan. Di sini ada wajib pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dan BUT. Tarifnya itu ada 20%, lalu dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, ada wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarifnya 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. PPH terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Next. Dikecualikan dari pemotongan PPH. Yang pertama, ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak melebihi 7.500.000.
Yang kedua, ada bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagai dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat, ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Next. Ketentuan pengenaan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak berlaku terhadap orang pribadi, subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Orang pribadi dengan kriteria tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong PPh final ini. Di sini ada contoh soalnya. Pada tanggal 30 Maret 2016, Bank Permadani membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai 600 juta, bunga 6% setahun. Atas pembayaran, bunga tersebut dipotong PPh final sebesar, itu jawabannya 20% dikali 6% dikali 600 juta dikali 1/12 sama dengan 600.000. Jadi 20%-nya itu dari tarif dasar pengenaan wajib pajak dalam negeri atau BPT. Lalu 6%-nya itu dari bunga 6% per tahun. Next. Pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Pengertian saham pendiri yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. Terdapat 2 saham pendiri, yaitu ada yang pertama termasuk dalam pengertian saham pendiri. Yang kedua ada tidak termasuk saham pendiri. Lalu wajib pajak dan objek pajak. Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Selanjutnya itu ada tarif dasar pengenaan. Tarif dasar pengenaan PPh atas transaksi saham dan sekuritas lainnya, yaitu ada jenis transaksi, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Semua transaksi penjualan saham tarifnya adalah 0,1%, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Transaksi pemilik saham sendiri tarifnya adalah 0,1 dan ada tambahan tarif yaitu 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Tata cara pelunasan itu dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya, setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Selanjutnya ada pajak penghasilan atas bunga obligasi. Yang pertama itu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Yang kedua, itu ada wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak dari PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri, serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi, termasuk diskonto obligasi. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Selanjutnya itu ada tarif dasar pengenaan. Tarif dan dasar pengenaan PPh atas bunga obligasi. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Di sini ada jenis bunga atau diskonto, wajib pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada bunga obligasi dengan kupon. Wajib pajak yang pertama itu ada wajib pajak dalam negeri dan BUT, tarifnya adalah 15%, dan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Wajib pajak luar negeri selain BUT, tarifnya adalah 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya sama. Yang kedua ada diskon obligasi dengan kupon. Wajib pajak dalam negeri dan BUT-nya itu tarifnya 15%. Wajib pajak luar negeri selain BUT-nya itu 20%. Dasar pengenaan pajaknya adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang ketiga ada diskonto obligasi tanpa bunga. Wajib pajak dalam negerinya tarifnya adalah 15%. Wajib pajak luar negeri selain BUT-nya yaitu 20%. Dasar pengenaan pajaknya itu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang terakhir ada bunga atau diskonto obligasi. Wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tarifnya yaitu pada tahun 2014 sampai 2020 ada 15%. Sedangkan tahun 2021 dan seterusnya itu tarifnya sebesar 10%. Dasar pengenaan pajaknya adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal. Pemotongan PPh. Yang pertama ada penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kedua perusahaan efek, dealer atau bank pelaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga obligasi yaitu wajib pajak, dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak ini tidak dikenai PPh. Yang kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak ini dikenai PPh umum sebagai diatur dalam UU PPh. Selanjutnya ada contoh soal PT GG memiliki obligasi yang dibelinya dari PT Sampurna. Obligasi sebanyak 10.000 lembar, nominalnya adalah 20.000, bunga 12%, dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2015 dengan harga 8.000 per lembar. Bunga yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember adalah di sini kita dapatkan 12% dikali 10.000 dikali 20.000 dikali 6 per 12 dan didapatkan hasil 12 juta. 6 per 12-nya itu dari 30 Juni sampai 31 Desember itu 6 bulan. Sedangkan 12-nya 1 tahun itu ada 12 bulan. PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut adalah 15% dikali 12 juta. Didapatkan hasil 1.800.000, 15%-nya ini dari tarif bunga obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2016, PT GG menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT Sampurna kepada PT DJ melalui perusahaan perantara efek PT Sekuritas.
Harga jual obligasi 21.000 per lembar. Atas penjualan ini terdapat diskon sebesar 21.000 dikurang 20.000 dikali 10.000 dan didapatkan hasil 10 juta. PPh final yang dipotong oleh PT Sekuritas atas diskon tersebut 15% dikali 10 juta, yaitu didapatkan hasil 1.500.000 dan tarifnya itu 15% adalah tarif bunga obligasi. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas undian. Yang pertama, hadiah. Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah undian dibedakan dengan hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Wajib pajak dan objek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Yang tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan pajak adalah, yang pertama adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa, sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Yang kedua, hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Selanjutnya itu ada tarif dan dasar pengenaan. Besarnya tarif PPh ini adalah 25%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto hadiah undian. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Pemungutan atau pemotong. Pemungutan PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian baik orang pribadi atau badan kepanitiaan, organisasi maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dan mencari diundi. Misalnya, bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia, penarikan undian, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aji Fadila. Pajak penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan. Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Objek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Next. Tarif dan dasar pengenaan. Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Tata cara pemotongan, penyotoran, dan pelaporan. Yang pertama, atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa. Yang kedua, apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkan hadiah tersebut. Next. Di sini ada contoh soalnya. Tuan Ananda mempunyai beberapa ruko yang disewakan. Apotek Sehat Farma dan Pusat Oleh-oleh Enak menyewa ruko tersebut masing-masing dengan sewa 50 juta dan 25 juta untuk tahun 2016. Apotek Sehat Farma merupakan pemotong pajak, sedangkan Pusat Oleh-oleh Enak bukan pemotong pajak. PPh atas sewa yang dipotong oleh Apotek Sehat Farma adalah 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. 10%-nya ini dari ketentuan tarif dan dasar pengenaannya. Pusat Oleh-oleh Enak bukan pemotong pajak, sehingga PPh atas sewa dipotong, dibayar, dan dilaporkan oleh Tuan Ananda sebesar 10% dikalikan 25 juta sama dengan 2.500.000.
Next. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK 03/2008. Wajib pajak dan objek pajaknya. Wajib pajak adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Objek pajaknya adalah jasa yang dilakukan. Di sini ada tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Yang pertama, jenis konstruksinya pelaksanaan, wajib pajaknya, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%. Yang kedua ada pelaksanaan, jenis konstruksinya pelaksanaan, wajib pajaknya penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya itu 4%. Yang ketiga, masih dari jenis konstruksi pelaksanaan, wajib pajaknya penyedia jasa selain dua di atas, tarifnya 3%. Yang keempat, perencanaan atau pengawasan. Wajib pajaknya penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%. Yang terakhir ada perencanaan atau pengawasan, wajib pajaknya penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 6%. Besarnya dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa. Yang kedua, jumlah penerima pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa. Pemotong, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, PPh yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak. Yang kedua, PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak. Yang ketiga, pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan SPP atau saran administrasi lain yang disarankan dengan SPP. Yang keempat, pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan. Yang kelima, pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Yang keenam, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Yang terakhir, penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Di sini ada contoh soalnya. Inspektorat Kabupaten telah melakukan pembangunan gedung dengan perencana, pelaksana, dan pengawasan konstruksi masing-masing adalah Burhan, PT Bangun Indah, dan CV Pratama. Nilai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi masing-masing 66 juta, 770 juta, dan 55 juta. Nilai pembayaran termasuk PPN 10%. Atas pembayaran imbalan jasa tersebut, Bendaharawan Inspektorat memotong PPh final sebagai berikut. Yang pertama, penyedia jasa Burhan. Jenis jasanya perencanaan konstruksi. Dasar pengenaan pajaknya 100/110 dikali 66 juta. Hasilnya 60 juta. PPh dipotongnya 4% dikali 60 juta sama dengan 2.400.000. Yang kedua ada PT Bangun Indah. Jenis jasanya pelaksanaan konstruksi. Dasar pengenaan pajaknya 100/110 dikali 770 juta. Hasilnya 700 juta. PPh dipotongnya 2% dikali 700 juta sama dengan 14 juta. Yang ketiga ada CV Pratama.
Jenis jasanya pengawasan konstruksi. Dasar pengenaan pajak 100 per 110 dikali 55 juta, hasilnya 50 juta. PPh dipotongnya 4% dikali 50 juta sama dengan 2 juta. 100 per 110 ini sudah ketentuan dari Dirjen Pajak kalau sudah termasuk PPN harga jualnya. Dan 4% ini dari tarif dasar pengenaan pajak yang memiliki usaha, 2%-nya dari penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Next. Pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara pihak yang telah terkait. Perjanjian pengikatan hak jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya meliputi yang pertama, pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani. Yang kedua, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan hak jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Wajib pajak dan objek pajaknya. Wajib pajak PPh ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan tersebut. Kalau objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Next. Tarif dasar pengenaan pajak sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah atau bangunan. Yang kedua, sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah atau bangunan. Yang ketiga, sebesar 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Next. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos. Sebelum akta keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan surat setor pajak atau SSP. Yang kedua, orang pribadi yang nilai penghasilan tidak lebih dari 60 juta, tetapi penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP. Penyetoran PPh final selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar, memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran atau tukar-menukar dilaksanakan kepada orang pribadi atau badan. Next. Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi.
Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Wajib pajak dan objek pajaknya adalah wajib pajaknya orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya. Objek pajaknya adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya. Tidak termasuk dalam bunga simpanan ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Bunga simpanan ini yang jumlahnya tidak melebihi 240.000 dalam sebulan. Dikecualikan dari pengenaan PPh ini. Next. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Sebesar 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Tata cara ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggotanya wajib melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, koperasi sebagai pemotong pajak wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang dipotong PPh-nya setiap melakukan pemotongan. Yang ketiga, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan SSP. Yang keempat, koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajaknya adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis, suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima hasil usaha. Objek pajaknya adalah dividen sebagaimana pada pengertian. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi adalah 10%. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto dividen. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Next. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Pemotong PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada wajib pajak yang dipotong PPh-nya setiap melakukan pemotongan. Pemotong PPh wajib menyetor PPh yang dipotongnya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke kas negara, disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pada pasal 4 ayat 2. Oke, cukup sekian dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.